Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi pada pembahasan tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Pada video yang lalu saya sudah membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Saya akan mengingatkan kembali, jujur adalah sebuah perilaku yang sesuai. Perkataan antara dengan perilaku itu sesuai. Kesesuaian antara perkataan dengan perilaku. Dalil tentang jujur dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang jujur, ya, yaitu dalam yang artinya, ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil, wa taktumul haqqo, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui kebenaran itu. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan, janganlah kalian mencampurkan adukan antara yang benar dengan yang salah, dan jangan kau sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui kebenaran itu. Itu dalil tentang jujur, ya. Selanjutnya adalah amanah, ya. Amanah adalah yang disebut dapat dipercaya, ya. Amanah ini ada beberapa macam amanah kemarin, ya. Dalam buku kalian itu ada 3 amanah. Yang pertama amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, amanah kepada diri sendiri, ya. Jadi amanah kepada Allah, kita diberikan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang lain kita diberikan amanah banyak sekali, seperti kita diberikan tugas sebagai ketua kelas adalah suatu amanah. Amanah kepada diri sendiri adalah memegang teguh, ya, atau memelihara diri kita dari segala penyakit dan sebagainya, itu namanya amanah, ya. Amanah diberikan percaya kepada diri sendiri, amanah kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya pada video kali ini adalah tentang menjaga sikap istiqomah. Kita akan bahas istiqomah, makna istiqomah, upaya mencapai istiqomah, buah istiqomah, dijauhkan dari rasa takut, sedih, sukses dunia dan akhirat. Ini adalah bagian atau konsep dari istiqomah. Istiqomah berasal dari kata istaqama yastaqimu, yang artinya teguh, lurus, tegak lurus, ya. Tegak lurus arti istiqomah. Istiqomah menurut istilah adalah sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan ancaman. Jadi jelas, orang yang istiqomah adalah orang yang teguh dalam melakukan ibadah kepada Allah walaupun banyak ancaman. Orang yang selalu taat kepada Allah itu adalah istiqomah. Contoh istiqomah dalam kehidupan kalian, yang pertama, dalam kehidupan kita yang pertama, kalian itu sholat yang rajin, sholat tepat waktu, dan selalu mengikuti peraturan sekolah, itu contoh dari istiqomah. Jadi istiqomah dalam kehidupan hari-hari dan di sekolah, ya, terutama dalam diri kalian semua, yaitu yang pertama kalian rajin melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Terus selalu mengerjakan atau mengikuti peraturan sekolah, itu adalah contoh daripada istiqomah. Selanjutnya, upaya mencapai sikap istiqomah dalam Al-Quran surah Hud ayat
112 ya. Jadi bukan ayat 12, ayat 112. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud, Surat 11 ayat 112. Jadi dalam Quran Surat Hud ini, dalam Quran Surat Hud ayat 112, Allah memerintahkan kita, ya, tentunya umat Nabi Muhammad, ya di sini karena yang turun adalah wahyu kepada Nabi Muhammad, maka yang diajak bicara, yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad dan orang-orang dan para pengikut Nabi Muhammad sampai kita semua, ya. Kita semua disuruh fastaqim. Maka tetaplah dalam keadaan di jalan yang benar. Sebagaimana yang diperintahkan, ya, kepadamu dan juga orang-orang yang tabah, orang-orang yang bertaubat. Kalau udah bertaubat, sudah menyerahkan diri kepada Allah, terus teguh tidak kembali lagi pada kemaksiatan, ya. Wa man taba ma'aka, ya, bersamamu. Wala tatghaw, maka janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya, ya, Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Nah, ini Allah maha melihat, al-basir. Jadi kita diperintahkan untuk terus, yang sudah menjadi seorang yang biasanya sholat maghrib, terus jangan ditinggalkan maghribnya, isya, subuh, yuhur, asar. Terus selain melakukan sholat ibadah 5 waktu, kita meninggalkan hal-hal yang buruk, ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain terus secara terus menerus. Itu istiqomah. Nah, agar kita mampu mencapai ketingkatan istiqomah yang benar, perlu upaya. Nah, ada upaya-upaya dan usaha yang harus dilakukan, antara lain yang pertama, menumbuhkan rasa kepatuhan kepada Allah. Tumbuh rasa patuh, rasa takut, gitu ya. Kedua, menggunakan akal yang dan pikiran yang kita untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis, ya. Gitu. Ya, jadi kita berusaha untuk melakukan pencarian ilmu agar kita mampu membaca Al-Quran dan mampu memahami kandungannya, ya, serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjaga hati agar tetap bersih dari segala kotoran dan penyakit hati. Ya, banyak sekali penyakit hati. Contohnya sombong, hasad, ya. Ini, ya, ini ada penyakit hati, sombong, hasad, suuzon. Nah, ini penyakit hati. Suuzon itu artinya berprasangka buruk kepada seseorang, ya. Menumbuhkan dan tetap dalam sikap sabar dan tawakal. Kita harus saling menasihati diri, ya, baik diri kita maupun orang lain, agar kita menumbuhkan rasa tetap, ya, sikap yang sabar dan tawakal, tetap sabar dan tawakal, ya, tawakal terus menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari istiqomah dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan
mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia ini, dan di dalam dialah dalamnya memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh ya dalam diri kalian apa yang kamu minta. Jadi ini Al-Quran surah Fusilat menyatakan bahwasanya apabila kita istiqomah, kita orang muslim, kita mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, lalu kita istiqomah beribadah kepada Allah dengan baik, maka datanglah malaikat memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih ya. Kenapa? Karena kita disuruh gembira kepadanya. Bila kepada siapa butuh bergembira? Apa yang mesti kita gembirakan? Karena orang yang istiqomah akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, lalu kata malaikat, kamilah ya pelindung-pelindungmu. Siapa? Allah dan seluruh malaikat menjadi pelindung kita dalam kehidupan dunia ini. Jadi jangan kita takut dan sedih dalam beribadah ini. Ada Allah ya, ada kekuasaan Allah. Allah akan melindungi kita. Nah, makanya disuruh kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Kita sabar dan sholat dan ibadah. Nah, jadi orang yang istiqomah, Allah akan berikan kabar gembira melalui malaikat. Apa kabar gembiranya? Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, maka itu kita teruslah berteguh pendirian dalam beribadah kepada Allah. Jangan sedikit kita malas ya. Terus kita mulazamah, jangan sedikit pun kita ingin meninggalkan sholat, ibadah dan sebagainya. Selanjutnya, keutamaan istiqomah. Ya, manfaat orang mukmin yang mempunyai sikap istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah dijauhkan Allah dari rasa takut dan sedih. Jelas tadi dikatakan dalam surat Fusilat ya. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Orang yang istiqomah terus melakukan sesuatu tanpa dia lelah ya. Makanya orang istiqomah itu dia menjadi orang yang tekun dan ulet ya. Tekun ulet dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu sehingga dia sukses ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia aja sukses, apalagi di akhirat ya. Luar biasa. Ini keutamaan yang pertama, orang yang istiqomah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, dan orang yang istiqomah akan sukses. Kenapa? Selalu dia tekun dan ulet dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia melakukan belajar dengan tekun dan ulet, melakukan peraturan-peraturan sekolah dia patuhi, dia sholat tepat waktu, sholat yang rajin. Nah, itu. Insya Allah orang yang seperti itu orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Sampai di sini video kali ini tentang istiqomah. Sempurnalah pembahasan kita pada bab ini, yaitu tentang jujur, amanah dan istiqomah. Semoga kita tetap di jalan Allah, semangat belajar, tetap semangat, semoga sehat, jangan lupa ibadah. Jadi ini moto kita, tetap semangat, semoga sehat, jangan lupa ibadah. Ini moto kita. Jadi orang mukmin, janganlah kalian malas, janganlah kalian pesimis, harus optimis ya. Diiringi dengan beribadah kepada Allah, dengan belajar yang tekun, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ya pembahasan tentang istiqomah ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dibuka-buka buku agamanya, dilihat ya, dipelajari, dibaca ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian terus semangat dalam membaca bukunya. Walaupun kondisi seperti ini, kita belajar di rumah ya, kalian tetap semangat
tidak pesimis, harus optimis ya. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap semangat, semoga sehat ya, dan kita rajin ibadah kepada Allah. Terus kita dibimbing oleh Allah untuk beribadah kepadanya jika ada orang-orang yang istiqomah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat, semoga sehat, jangan lupa ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.